Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Yoneta Ili SPD, mahasiswa guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 241056689197. Pada hari ini, Kamis 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Sebagai bukti, ini adalah KTP saya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, ceria, menyenangkan. Oke, semuanya baik toh? Baik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, yaitu tentang tumbuhan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau kita berdoa bersama dulu. Kakak kelas, ini hari siapa yang akan pimpin kita dalam doa? Ayo Linda, siapa yang pimpin kita dalam doa? Oke, Sani, silakan maju. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa kasih. Tuhan asal segala cinta, aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu, dan dengan segenap hatiku, sebab Engkau yang maha baik dan pantas dicintai. Karena cinta akan Engkau, maka aku mencintai semua orang, sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Tuhan membalas selalu cintaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan dulu. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran dulu dengan nama baik-baik ya. Claudia Evelyn, Hadir Ibu. Gracela, hadir Ibu. Natalia Stephen Digelmau, hadir Ibu. Jorsean, Hadir Ibu. Rituan, Hadir Ibu. Margareta Lely, Hadir Ibu. Flora, Hadir Ibu. Mayela, Hadir Ibu. Amelia, Hadir Ibu. Melanie Linda, Hadir Ibu. Demetria, Hadir Ibu. Rifno, Hadir Ibu. Stephen, Hadir Ibu. Jonathan, Hadir Ibu. Stareta, Hadir Ibu. Lasarius, Hadir Ibu. Raisa. Hadir Ibu. Oke, semuanya hadir? Hadir. Baik. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional dulu. Kita menyanyi lagu Garuda ya. Tahu? Tahu. Garuda, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Berikan proklamasi, sedia berperang untukku. Pancasila dasar negara, daya tarik makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, hari ini kita akan
tumbuhan sumber kehidupan. Coba sama-sama. Tumbuhan sumber kehidupan. Nah, baik anak-anak. Sekarang ibu mau tanya dulu, apa saja tumbuhan itu? Tumbuhan itu ada apa-apa saja? Ada Bunga, ada daun, jambu, mangga, nanas, apa lagi? stroberi, Terus pisang, dan masih banyak lagi toh yang lain. Ada tanaman itu ada di sekitar kita, masih banyak lagi yang lain-lain yang kita belum sebutkan. Terus sekarang ibu mau tanya lagi, mengapa tumbuhan itu sangat penting bagi manusia? Karena dia menyediakan oksigen, menyediakan buah-buahan, terus biji, terus dengan bahan. Terus apa gunanya dari daun-daunan itu? Semuanya itu apa gunanya? Bisa diolah jadi sumber makanan. Contoh, padi dengan jagung, ubi-ubi seperti ubi jalar, ubi kayu, talas yang kita biasa makan itu berasal dari tumbuhan. Nah, sekarang selain itu juga ibu mau kasih tahu bahwa tumbuhan itu juga bisa mencegah bencana. Bencana apa? Longsor dengan banjir. Kamu biasa lihat tidak orang di pinggir kali itu biasanya orang tanam pohon atau di tebing-tebing yang sering terjadi banjir. Orang biasa tanam pohon toh, pohon bambu. Itu gunanya apa? Supaya tidak terjadi longsor karena akar tanaman itu bisa memperkuat itu tanah. Terus di pinggir kali itu supaya banjir naik tidak meluap sampai di pegunungan atau di tempat tinggal kita, sehingga tanam pohon itu gunanya untuk melindungi kita. Bisa mengerti? Bisa. Terus sekarang kita akan lihat gambar di sini. Nah, sekarang ibu mau tes dulu. Tadi bilang tumbuhan itu ada banyak, sudah disebutkan. Terus bunga dari tumbuhan itu juga apa? Sekarang lihat ini gambar. Ibu akan mengetes kalian apa yang kalian lihat pada gambar ini. Dia punya suruhannya adalah tulislah, ada di situ tulislah apa saja yang kalian lihat pada gambar itu. Ada apa-apa saja di gambar itu. Apa yang kalian lihat itu yang dituliskan di sini. Ayo silakan ditulis. Ada apa-apa saja. Ayo, ada apa-apa pada gambar itu? Gambar yang dipapan ya, lihat baik-baik. Ikuti dia punya suruhan. Apa saja yang kalian lihat pada gambar itu?
sudah melihat jawaban kalian semua. Jawabannya semua hebat-hebat ya. Kita tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat, kita hebat. Saya hebat, kamu hebat, kita hebat. Yes, yes, yes. Oke, sekarang Ibu mau jelaskan dulu mengapa kita belajar materi ini. Pasti semua mata pelajaran itu ada tujuan dan maksudnya. Maka Ibu akan jelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan dari kita belajar tumbuh-tumbuhan ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tumbuh-tumbuhan. Itu maksudnya kita dituntut, kita disuruh untuk mengetahui atau mengenal bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, jadi tadi kita sudah sebutkan atau kita sudah lihat kok ada apa saja pada gambar itu. Tadi gambar apa? Tadi gambar tomat. Terus tadi Ibu lihat ada yang juga sebutkan apa-apa saja yang ada pada tomat itu. Terus tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat memahami fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan. Jadi setelah kita mengenal bagian dari tumbuhan itu, kita juga disuruh untuk mengetahui fungsinya. Misalnya ada daun, fungsi dari daun itu apa? Nah, supaya kita mengetahui itu, maka kali ini kita akan belajar tentang tumbuhan itu. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenal tumbuh-tumbuhan. Nah, lihat di sini. Ini pohon apa? Terus kita lihat dulu. Nah, coba kita lihat ya. Di tomat ini ada apa-apa saja. Lihat di sini ya. Di tomat ini, di pohon tomat ini ada apa-apa saja. Ini apa? Terus yang ini. Terus ini. Yang ini. Semuanya ada berapa? 5. Berarti pada pohon tomat ini ada berapa bagian tumbuh-tumbuhan? Ada? 5. Yang pertama, semuanya sudah tahu ada 5 bagian toh? Oke, sebelum itu Ibu mau tanya dulu, ada yang pernah makan buah atau tidak? Semuanya pasti pernah makan buah toh? Sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu mau kita menyanyi dulu. Menyanyi lagu Tik-tik-tik bunyi hujan. Karena lagu ini ada hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Masih ingat? Oke, kalau masih ingat, mari kita menyanyi bersama. Tik-tik-tik, 1, 2, 3. Oke, tadi kita menyanyi lagu itu karena masih ada hubungannya dengan pelajaran kita. Ada yang tahu tidak? Dalam lagu tadi, kita tidak sadar bahwa ada 2 bagian dari tumbuhan yang kita sebutkan dari daun tadi.
Cobalah tengok daun dan ranting. Berarti ada dua bagian toh? Ada dua bagian tumbuhan yang kita sebutkan, yaitu ada daun dan ranting. Ranting itu biasa disebut juga dengan batang. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lanjut ya tentang akar, daun, batang, buah, dan bunga. Nah, lihat di sini ya. Akar ini berada di bagian bawah tanah. Nah, supaya tanaman itu bisa berdiri dengan kokoh atau kuat. Lalu dia punya batangnya itu, lihat ya. Dia punya batang itu berada di antara akar dengan daun. Dia menjadi penghubung atau pengantar. Kalau tidak ada batang, maka daun tidak bisa tumbuh karena tidak ada ranting ya, atau pohon bercabang tidak ada. Jadi batang itu berada di antara daun dengan akar. Terus yang berikut, daun itu biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Terus ketika daun itu sudah tua, maka dia akan berubah jadi warna apa? Kuning. Setelah kuning, kalau dia sudah jatuh ke tanah, dia berubah lagi warna menjadi apa? Coklat. Dia sudah mati. Terus yang berikut, bunga. Bunga itu biasanya banyak warna ya. Ada warna kuning. Di sini warna kuning karena pada pohon tomat. Tapi pada pohon-pohon tertentu dia warnanya lain ya. Ada warna ungu pada pohon tertentu. Ada yang warna merah. Terus kalau di dalam tanaman itu sudah ada bunga, maka itu tandanya akan terjadi pembuahan. Nah, itu kita sudah tahu, oh, saya punya tanaman ini sudah ada buah. Nah, sekarang kita masuk pada buah. Buah itu biasanya banyak warna juga toh. Nah, kalau setelah masak ada buah yang berwarna merah, ada juga yang berwarna kuning. Nah, sekarang Ibu bertanya, buah apa saja yang kalau sudah masak warnanya merah? Buah tomat. Terus Buah stroberi. terus Buah naga. buah naga. Terus Anggur. sekarang sudah tahu dong buah yang berwarna merah kalau ketika sudah masak sudah? Sekarang Ibu mau tanya lagi, buah apa yang biasanya kalau sudah masak itu berwarna kuning? Mangga. Masih banyak lagi toh yang lain. Ada banyak buah yang berwarna merah kalau sudah masak. Begitu juga ada banyak buah yang berwarna kuning kalau sudah masak. Sudah paham semua?
daunnya itu berfungsi untuk apa, lalu begitu juga dengan bunga. Jadi kita akan belajar tentang fungsi-fungsi dari bagian itu. Nah, yang pertama kita akan belajar dari fungsi akar. Coba Lani, fungsi akar itu apa? Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya bertanam di dalam tanah. Fungsinya sebagai penopang tumbuhan, pengisap air dan zat hara dari dalam tanah, serta ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Oke, jadi akar itu berfungsi sebagai penopang Tumbuhan. Supaya tumbuhan itu jangan jatuh, maka akar itu berperan penting sebagai penopang. Akar itu biasanya berada di bagian mana? Bawah. Bawah tak? Tanah. Atau di dalam tanah. Terus yang berikut fungsi dari batang Claudia. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun serta mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Beberapa jenis batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Oke, jadi batang itu dia berada di atas permukaan tanah, lalu dia berfungsinya mengangkut air dan mineral ke seluruh tubuh. Jadi batang itu mengangkat garam atau mineral dari akar, dia bawa ke daun. Nah, lalu yang berikut fungsi dari daun. Isani. Daun merupakan bagian tumbuhan berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Oke, daun itu tempat terjadinya fotosintesis. Jadi akar itu menyerap air atau mineral, lalu batang itu tugasnya mengambil itu mineral itu, antarnya ke daun. Lalu daun masak atau membuat makanan yang namanya fotosintesis, sehingga batang ambil lagi dari daun itu membaginya ke seluruh tubuh, sehingga setiap kali terjadinya fotosintesis maka tumbuhan itu semakin kuat. Terus yang berikut fungsi dari bunga. Detri. Bunga merupakan bentuk modifikasi dari daun dan batang. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang telah dibuahi akan membentuk biji yang menjadi calon individu. Biji biasanya dilindungi oleh buah. Ya, jadi bunga itu fungsinya sebagai generasi, yaitu membentuk generasi baru. Kalau sudah ada buah bunga, maka otomatis akan terjadinya pembuahan. Lalu dalam buah itu terdapat juga yang namanya biji. Di dalam buah itu ada biji-biji. Contoh seperti ini, buah jambu ini. Di dalam buah jambu ini ada bijinya. Nah, terus di dalam buah tomat juga begitu. Ketika kita belah, ada dia punya apa? Ada biji. Biji itu kalau sudah tua kita jemur, lalu kita jadikan bibir. Itu namanya pembibitan, ya. Jadi buah itu fungsinya untuk melindungi biji. Selain melindungi biji, fungsi dari buah juga untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham semua fungsi dari bagian tubuh tumbuhan, sekarang Ibu akan bagi kelompok supaya kalian ikut dalam kelompok. Setelah kita kerja kelompok, nah, Ibu minta setiap perwakilan dari kelompok maju presentasi
Lalu kita akan menempelkan karya kita di papan tinta. Bisa paham? Bisa. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok maju ambil lembaran kerjanya. Ayo, satu kelompok, satu orang maju. Mau di mana? Sudah ambil semua? Sudah. Sekarang dengar dia punya suruhan. Tulislah bagian-bagian dari tumbuhan itu serta dengan fungsinya. Lihat di gambar masing-masing ya. Kalau ada yang dapat gambarnya tidak ada bunga, maka jangan tulis di situ bunga dengan dia punya fungsinya, jangan disebutkan. Kalau di situ tidak ada buah, maka jangan dituliskan ya, sesuai di gambar itu. Nah, buatnya seperti petunjuk itu. Nah, seperti ini misalnya akar, tarik garis, lalu tulis akar, dia punya fungsinya apa? Batang, tarik garis, dia punya fungsinya apa? Bisa mengerti? Bisa. Silakan dikerjakan. Tarik garisnya. Nah, tarik di sini. Ini kan akar. Fungsinya akar. Tulis di sini. Lalu ini bunga. Ini daun. Ini buah. Ini batang. Fungsinya apa? Silakan dituliskan. Nah, mohon kerjasamanya dituliskan bersama. Kasih masukannya. Nah, ini apa? Fungsinya apa? Sesuai gambar ya. Akar fungsinya apa? Tulis dia punya fungsinya. Tulis dia punya nama habis, nama bagian tumbuhan habis, tulis dia punya fungsinya. Dia punya fungsinya itu apa? Kalau yang gambarnya tidak ada bunga, tidak bisa disebutkan ya. Kalau semuanya lengkap, bunga bagian itu, maka dituliskan. Yang tidak ada
Ya. Oke. Daun.
Sudah? Sudah. Oke. Bersiap-siap ya, kita akan presentasikan. Satu kelompok, satu orang maju untuk kita presentasi di depan. Nah, setelah itu kita akan tempelkan hasil kerja kita di depan ya. Sudah siap? Sudah. Kita akan mulai dari kelompok 1, yaitu kelompoknya Isani. Oke, Isani dengan kawan-kawan silakan. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan, Isani mau presentasikan mereka punya hasil. Oke, silakan Isani. Akar fungsinya sebagai penopang tumbuhan, pengisap air dan zat hara dari dalam tanah, serta ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Oke, lihat dan dengar ya. Bunga fungsinya sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Daun fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Batang fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun serta mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Buah berfungsi melindungi biji. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak. Kita tepuk tangan dulu untuk Isani. Kelompok 2, kelompoknya Lani dengan Rimba. Silakan. Perhatikan baik-baik, dengarkan mereka presentasi ya. Akar fungsinya sebagai penopang tumbuhan, pengisap air dan zat hara dari dalam tanah. Oke. Batang fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Ya, lanjut. Daun fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Bunga fungsinya sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Buah fungsinya untuk melindungi biji. Ada yang mau bertanya? Tidak. Hanya lengkap ya, berarti mereka punya ini ada 5 bagian. Silakan duduk. Sekarang kelompok 3, kelompoknya Detri dengan Mei. Silakan. Lihat baik-baik ya, lihat dan dengarkan. Akar fungsinya sebagai penopang tumbuhan, pengisap air dan zat
Daun fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Buah fungsinya melindungi biji. Bunga fungsinya sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Oke, silakan dulu. Sekarang giliran kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Dengar baik-baik ya. Akar fungsinya sebagai penopang tumbuhan pengisap air dan zat hara dari dalam tanah, serta ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Daun berfungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Buah berfungsi melindungi biji. Batang fungsinya sebagai mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun serta mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, semuanya sudah? Sudah. Semuanya sudah tahu 5 bagian dari tumbuhan itu beserta fungsinya. Oke, baik. Tepuk 1. Yes. Ulang, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Sekarang tiap kelompok akan menempelkan karyanya masing-masing di depan. Oke, kelompoknya Rimba. Ya. Kelompoknya Isari. Kelompoknya Logia. Yang terakhir kelompoknya Demetria.
silakan duduk. Jadi baik anak-anak, inti dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita mengenal tumbuh-tumbuhan terus dengan dia punya fungsinya. Masih ingat toh tadi? Masih. Nah, bagian tumbuhan itu ada berapa? Ada 5. Maksudnya? Masih. Yang pertama itu apa? Akar, batang, bunga, daun, Daun dan daun. semuanya ada 5. Terus masih ingat dengan dia punya fungsi-fungsinya toh? Masih. Jadi jangan lupa lagi ya, ini kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, terus dengan dia punya fungsinya. Jadi sekarang ibu mau kasih tahu lagi bahwa tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Karena dari awal kita sudah omong toh, tumbuhan itu menyediakan apa-apa saja, menyediakan Oksigen, menyediakan buah-buahan, menyediakan daun-daunan, menyediakan biji dengan batang. Ada batang yang diolah jadi makanan, ada buah-buahan yang bisa diolah jadi makanan juga. Begitu juga sayur yang tiap hari kita makan, itu juga berasal dari tumbuhan. Jadi tumbuhan itu sangat berguna bagi manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa tumbuhan, karena dari tumbuhan manusia memperoleh makanan. Terus yang berikut, jadi tumbuhan dengan manusia itu saling membutuhkan atau tidak? Saling membutuhkan, karena manusia bisa mendapatkan makanan dari tumbuhan. Terus tumbuhan juga begitu, butuh perhatian dan perawatan dari kita manusia. Kalau tumbuhan itu bukan kita yang tanam, dia bisa hidup sendiri? Tidak. Nah, jadi kita saling membutuhkan satu sama lain. Terus yang berikut, berarti penting tidak kita belajar tentang tumbuhan ini? Penting tidak? Penting. Toh, dengan kita belajar pada hari ini kita bisa tahu, oh ternyata ini namanya bunga yang warna kuning ini. Oh, ini yang namanya daun. Kenapa daun itu berwarna hijau? Oh, karena ada mengandung klorofil sehingga dia berwarna hijau. Terus yang berikut, kenapa batang itu bisa berada di antara daun dengan akar? Karena batang itu menjadi perantara antara apa dengan apa? Antara daun dengan akar. Terus yang berikut, kenapa tumbuhan itu harus ada bunga? Karena bunga itu merupakan regenerasi. Atau ada bibit di bunga itu. Setelah ada bunga, maka akan terjadi pembuahan. Di dalam buah itu ada juga yang namanya Biji. Sehingga biji itu fungsinya, buah itu fungsinya untuk melindungi Biji. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang belum paham? Ada yang belum paham atau semua sudah paham? Sudah. Ada sudah paham. Ada yang kesulitan nggak tadi belajar itu? Ada yang susah sekali dalam belajar tadi itu? Tidak. Tidak ada yang susah. Oh, tadi belajar semuanya gampang? Gampang. Senang tidak tadi belajar tentang tumbuh-tumbuhan? Senang. Kalau kita senang, berarti apa yang kita pelajari hari ini tidak boleh lupa lagi ya. Kita harus datang ke sekolah terus, supaya kita tiap hari bisa mengikuti pelajaran. Sehingga apa yang disampaikan Bapak Ibu guru itu harus dipahami dengan baik, dimengerti dengan baik. Jangan sampai tadi itu ada yang mau bertanya, saya mau bertanya tapi saya takut ibu marah, dan sampai ada yang berpikir seperti itu. Ada? Berarti tadi itu semuanya belajar dengan senang toh?
supaya jangan lupa lagi ada 5 bagian dari tumbuhan itu. Terus jangan lupa juga nanti kalau ada yang tanya, kenapa kamu belajar itu IPA tentang tubuh tumbuhan? Itu jawabnya karena kami ingin tahu bahwa tumbuhan itu padahal berguna bagi manusia. Lalu orang tanya lagi, kenapa tumbuhan itu berguna bagi manusia? Lalu jawabnya, karena dari tumbuhan kita bisa makan. Biasa apa-apa saja yang kita makan dari tumbuhan. Itu contohnya seperti apa? Selain padi, terus jagung, apalagi? Ubi, terus buah-buahan apa yang biasa kita makan? Buah apa? Buah mangga yang vitamin ya. Buah mangga, terus apa lagi? Kelapa, terus pepaya, terus pisang, masih banyak lagi tuh buah. Terus daun-daun apa yang biasa kita olah jadi sayur yang biasa kita makan itu? Daun apa saja? Daun singkong, daun daun itu banyak loh yang biasa kita olah untuk dimakan. Terus yang berikut, pernah tidak kamu lihat petik buah-buahan sendiri? Petik sayur pernah? Itu semua berasal dari tumbuhan. Sudah tahu semua? Sekarang ibu mau kita tepuk ini satu kali dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, jadi kalian sudah ngomong siap belajar. Jadi setiap hari datang kemana? Sekolah untuk belajar. Yang berikut, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jangan lupa ya, di rumah tetap belajar. Sebelum kita pulang, ibu mau kalian tuliskan dulu supaya jangan lupa. Tuliskan lagi 5 bagian dari tubuh tumbuhan itu tanpa melihat catatan. 5 bagian dari tumbuhan. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, ditulis dulu. Supaya sebagai ingat ya, supaya jangan dilupakan lagi. 5 bagian dari tumbuhan itu apa saja? Silakan ditulis. 5 bagian dari tumbuhan itu apa saja? Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ibu minta kalian tuliskan kembali 5 bagian dari tubuh tumbuhan itu. Secara berurutannya, 5 bagian tubuh tumbuhan itu secara berurutan. Ibu mau tes kembali apa masih ingat betul atau tidak?
kembali bagian-bagian dari tubuh tumbuhan secara berurutan. Apa-apa saja secara berurutan ya. Sudah. Oke, lihat kembali, jangan sampai ada yang belum sebutkan secara lengkap. Dilihat kembali. Dilihat kembali ya. Dilihat kembali, jangan sampai ada yang belum lengkap. Ada yang masih buka.
bisa tahu. Lihat tumbuhan. Oh iya, kemarin saya belajar tentang ini. Ini fungsinya sebagai ini, bisa diingat kembali seperti itu. Maka itu tes kembali supaya kalian jangan lupa lagi. Jangan sampai besok ditanya lagi, oh sudah lupa. Maka ditulis kembali apa yang kita belajar hari ini, ditulis kembali supaya diingat-ingat terus. Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang ibu kumpulkan ya. Baik, semua sudah kumpulkan toh? Sudah. Jadi ini sebagai bahan ajaran kita pada hari ini. Jangan lupa ya. Nah, besok datang sekolah seperti biasa. Nah, tiap hari jangan lupa datang untuk belajar. Jadi tetap semangat ya. Ya. Pulang sampai di rumah juga begitu. Tetap belajar. Apa yang diajarkan pada hari ini kita tetap ingat terus di rumah ya. Tetap belajar. Boleh bermain, tapi bermainnya tidak boleh melebihi waktu belajar. Itu pesan dari ibu. Nah, sebagai penutup dari pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa, ibu selalu berpesan ya. Jangan lupa belajar di rumah. Bisa toh? Bisa. Bisa. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Laudia. Harus sudah, Laudia? Silakan maju ke depan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali ke tempat. Pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa tadi ibu sudah pesan bahwa di rumah juga kita tetap belajar ya. Tidak lupa. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Selamat pagi, selamat beristirahat. Selamat pagi. Oke, sekian dan terima kasih.